Ya. Ini kayak ngobrol santai baik. Cuma ini kan cuma. Ayo ya. Oke. Halo teman-teman semua. Ayo kan orang. Ya udah. Oke. Yang pertama mungkin bisa dikenalin dulu Mas, nama perusahaannya, nama tokonya semua, jangan perusahaan. Oh, oke, ada nama. Satu saja. Terus aja ya. Dari nama dulu atau langsung? Nama toko aja atau Ya perkenalan dari juga. dulu, terus nama tokonya apa gitu. oh ya sudah mulai. Udah. Ya perkenalkan, nama saya Fitian, saya pemilik dari toko Pastur. Toko Pastur adalah tempat jual sepatu lokal asli Indonesia. Oh iya Mas, siapa tadi? Fitian. Fitian. Ya. Oh ya, kalau untuk usahanya tuh kira-kira berdiri dari kapan ya? Sebenarnya usaha itu berdiri dari 2016, tapi belum begitu serius. Terus begitu seriusnya saya buka toko offline itu dari tahun 2021. Itu baru bikin toko offline sampai sekarang. Oh berarti itu lebih fokus ke online atau offline? Dari 2016 sampai 2021 sebelum ada toko offline, fokusnya online sama COD aja sih. COD. Berarti belum ke market ya waktu itu ya, belum kayak ke langsung aplikasi gitu ya nggak sih, kayak mungkin Shopee atau TikTok? Kalau dari 2016 malah sudah. Oh Sudah aplikasi Shopee sudah pakai, tapi kan zaman segitu belum semarak sekarang ya, jadi kayak cuma beberapa aja yang by request seperti itu. Berarti dari awal tuh emang udah masuk ke toko online gitu? Sudah, ya, Mas? dari awal sudah online. Terus untuk kenapa sih bisa kayak muncul apa ya, ide atau inovasi kayak kok pengen diriin usaha toko sepatu gitu? Tidak dulu bisa pasti balik Jadi ulangi pertanyaan. tadi untuk kayak ide usahanya tuh kenapa bisa jual sepatu? Pertama hobi sih Mbak. Dulu ada perkumpulan di Jogja itu namanya Rubber Soul Addict. Jadi teman-teman yang pada suka sepatu itu pada kumpul, terus dari situ ada ide, cobalah cari satu atau dua sepatu yang bisa dijual harganya lumayan. Setelah itu dari kebiasaan itu akhirnya memutuskan jual, sampai sekarang usahanya jual di sepatu. Itu berarti yang diambil tuh sepatu baru atau Sepatu baru dari Bandung. Namanya sepatu Kompas. Nanti yang mau kayak ambil dari Bandung terus jual lagi gitu. Ya kalau dulu saya belum jadi agen resminya, cuman dari 2023 itu saya jadi agen resmi sepatu Kompas. Dan dulu agen resminya 4, sekarang yang di Jogja tinggal saya aja. Yang sepatu Kompas itu agen resmi. mungkin resmi dari yang Bandung ya? Iya, dari yang Bandung. Berarti kan kalau kan ibaratnya udah lama ya, udah 10 tahun nggak sih? Iya, tapi seriusnya 5 tahun. Oh iya gitu. Itu kira-kira buat mempertahankan itu tuh awal-awal brandingnya mungkin gimana sampai bisa selama itu? Satu kata sih Mbak, Mokondo sih. Tapi itu singkatan, model konsisten dan doa aja. Konsistennya ya tetap posting, tetap melayani. Sebenarnya lebih ke melayani jam di luar operasional biasanya. Kadang udah tutup jam 6 sore atau jam 8, nanti masih ada yang, Mas saya mau beli, Mas saya mau beli, kirim sekarang bisa. Jadi kayak konsisten, perlahan. Kalau dulu masih seperti itu, tapi kalau sekarang udah pada paham, Mas kalau misal order jam segini, kalau maksimal kirim jam segini, seperti itu. Iya, modal konsisten sama berdoa terus aja. Kalau buat awal jualan itu strategi yang terpikir oleh Mas gimana Mas? Kayak langsung codean atau langsung buka ya koneksi dikasih tahu? Strategi biar ibaratnya waktunya cepat gitu ya, putarannya cepat ya. Lebih ke melihat peluang. Kalau dulu kan sepatu Kompas itu kan kayak ada produk limited, produk yang misal desain ini cuman ada berapa pasang dan sebagainya. Saya lihat peluangnya,
saya bisa ambil sepatu itu terus saya jual di grup. Itu nanti ada grup, terus ada kayak semacam komunitas, nanti di situ sudah ya nggak tahu ya, lebih ke takdir sih. Jadi kayak nggak tahu tiba-tiba kok laku, tiba-tiba laku, itu seperti itu. Nanti kalau awal-awal itu promosinya by grup-grup itu aja. Ya itu grup Telegram sampai sekarang masih ada. Grup Telegram masih ada. Kalau semakin kesini promosinya mau Kalau semakin kesini lebih ke TikTok sama ke Instagram sih Mas, promosinya. Kalau di Telegram tuh sekarang udah nggak jual sepatu tapi brand lain. Ya kayak ada yang jual jeans, jual kaos gitu. Tapi kalau untuk sepatu tetap sekarang lebih mudahnya di TikTok sama Instagram. pakai live gitu atau cuma posting? Enggak, posting aja dan kebetulan nggak promosi, bayar promosi juga. Jadi nggak pernah bisa itu Belum pernah. Berarti kan itu tuh dari awalnya tuh maksudnya ada target kayak buat pembelinya nggak sih? Atau kayak misal untuk ini aku pengen nargetin cuma anak muda atau apa kayak itu dari ukuran sepatu atau gimana? Sebenarnya awalnya gitu nggak ada target ya. Aku ambil model ini nanti yang tak serang ke anak kuliah, anak SMA. Aku ambil model ini yang tak serang anak orang pekerja atau ya yang sudah tua, tapi ternyata itu meleset. Ada yang perkiraanku untuk anak muda tapi orang tua juga beli, perkiraanku untuk orang tua anak muda juga beli. Jadi saya ambil produk semuanya, nanti ternyata di pasaran itu prediksi saya meleset semua karena memang unisex gitu loh, semuanya bisa pakai sama semua umur. Bisa masuk semua berarti? Iya, bisa masuk semua. Kalau untuk pendapatan itu lebih besar mana ya Mas, antara offline sama online itu? Kalau sekarang kalau di 2025 kemarin lebih banyak yang offline Mas, keuntungannya. Karena kalau yang di marketplace itu sekarang kan biaya artinya mahal, sekitar 15% sampai 25%. Jadi contohnya kalau misal jual 750.000 aja, sekarang bersihnya aja 600.000. Terus itu potongan admin? Iya, admin untuk Shopee. Jadi kan kalau misalnya saya tag harganya 650, saya di Shopee harus pasang 800. Ya nanti di online dapatnya 650. Jadi kalau dipikir-pikir ya enak di offline, untungnya lebih banyak di toko offline langsung ke toko. Berarti lebih ke arah potongan pajak itu ya bisanya? Iya, betul Mas, betul Mas. Kalau boleh tahu sekarang penjualan online apa aja Mas, dari saya Shopee itu aja? Dulu ada Shopee, Tokopedia sama TikTok. Cuman yang di Tokopedia sama TikTok nggak jalan ya, karena saya nggak terlalu fokus. Maksudnya kalau TikTok kan sekarang kalah sama yang live gitu ya. Sekarang mainnya di Shopee sih. Tapi yang di TikTok sama Tokopedia tetap ada berarti? Sekarang udah ada. Karena kalau di TikTok sama di Tokopedia itu kayaknya kalau nggak aktif berapa bulan atau berapa tahun itu udah ke banyak atau hapus. Jadi sekarang fokusnya cuma Shopee. Ada kayak link sendiri gitu nggak, maksudnya cuma dari Shopee aja kalau yang online? Link maksudnya? Kayak Website. Oh, website juga ada Mas. Tadi- Kemarin sempat kepikiran, cuman Iya. karena buatnya lumayan ya, buatnya sekitar berapa juta, udah kayak temen juga yang buat web, belum Shopee akses sih. Tapi kalau misalkan kayak ada yang kalau by WA gitu bisa ditayangin kan? Bisa sering yang BWA kadang udah arahin ke Shopee nggak mau maunya di WA karena mungkin dia udah terbiasa ada di WA gitu ya. Tapi dari Mas sendiri enak mungkin dari WA atau dari Shopee? Kalau ringkesnya sebenarnya ringkes di Shopee Mas, karena kalau di Shopee kan tinggal lihat oh ternyata order ini, kalau di WA kan harus lihat lagi gitu. Tapi kalau untungnya kembali ke untung lagi ya, atau enak di WA, kembali lagi terus enak di WA. Tapi sama-sama ke kurirnya kan berarti? Sama-sama kurirnya. Kadang yang ada yang order di WA itu karena dia kepercayaan beli online yang tidak pakai pihak ketiga itu udah tinggi gitu loh. Jadi bagus lah, transfer langsung aja aman gitu. Berarti kalau kayak gitu tuh harganya tuh ngikut yang di online atau ngikut yang di offline? Kalau misal yang di WA
sama di toko sesuai tag harga. Tapi kalau di online rata-rata dapat tahu sih. Jadi biasanya ada yang ngecat mas kok harganya mahal, saya screenshot aja mas saya pendapatan saya kalau harganya segitu saya cuma dapat segini karena biaya artinya mahal. Kalau mau harga sesuai tag ya bisa ke DM Instagram atau WhatsApp, ada begitu. Kalau untuk biaya packing kayak gitu mas, ongkir itu gimana kalau semisal punya BWA atau DM? Kalau BWA sekarang sepulau Jawa udah free ongkir juga, kasih free ongkir. Kadang biasanya itu bisa dipakai aplikasi, jadi saya cuma ngasih kayak subsidi untuk ongkir ya sekitar 10.000. Tapi udah termasuk apa ya, sudah masuk lah. Dan itu daripada di Shopee segitu. Berarti tetap nutup ya walaupun Tetap ongkir nutup. ditanggung Tetap sama. nutup. Kalau di luar Pulau Jawa ya 50%. Pernah nggak sih mas kalau misal di Shopee itu kan misal order Shopee itu biasanya Shopee itu kan ada kayak yang dapat diskon dari vouchernya gitu. Iya. Itu kalau kayak gitu tuh potongannya ditanggung siapa deh? Nah itu kalau potongan itu ditanggung Shopee-nya mbak. Jadi kayak misal aku pasang harga 800 gitu, kadang ada yang bisa cepat sampai 600-500 itu dari Shopee-nya. Jadi bukan aku yang ngadain vouchernya, tapi emang dari program Shopee-nya. Biasanya kalau tanggal kembar kayak 11, 22, kalau enggak akhir bulan 25 sampai 31 sampai 30 biasanya potongannya gede dari Shopee. Mas pernah ada masalah nggak terkait keuangan? Terkait keuangan, kalau terkait keuangan selama hampir 10 tahun ini enggak sih. Kalau keuangan, tapi kalau barang ada. Nanti kalau ada barang tak jawab. Kalau barang ada barang. Kayak dari segi barangnya. Kalau dari segi barangnya hampir setiap bulan tuh ada yang hilang nggak. Jadi kan di Shopee itu kan ada yang misal size-nya kebesaran, kekecilan, terus dikembalikan ke sini nanti kadang isinya nggak sesuai. Kadang misal aku ngirim ke Malaysia, ngirim ke Singapura, ke Jepang gitu kadang nggak sampai. Kadang namanya nanti barangnya beda, jadi kayak ada masalahnya itu. Kalau di retur pun kadang nggak sampai ke toko lagi, jadi ya statusnya barangnya hilang, uangnya halus. Aku rugi packing, rugi sepatu ya rugi. Itu berarti kendala kalau misalnya pakai aplikasi gitu. Ya kalau aplikasi nggak enak gitu. Kalau misal nggak pakai aplikasi, alhamdulillah sampai saat itu nggak ada sih Mbak. Terus kembali ke keuangan lagi, karena bisnis ini aku tak jalani sendiri, jadi yang kontrol aku sendiri, jadi masalah keuangan alhamdulillah sampai saat ini nggak ada kendala. Karena nggak ada promosi sih ya mas, jadi kayak berarti kita nanti bilangnya nggak ada biaya buat promosi gitu ya. Kalau promosi itu biasanya cuman sponsor sih, kayak misal nih dimintain sponsor untuk takbiran, dimintain sponsor untuk apa, aku ngeluarin uang berapa, terus nanti ada orang yang datang terus nge-video toko jelasin berapa, terus nanti di-upload, cuma gitu aja sih. Itu sebulan pasti ada atau gimana? Enggak. Soalnya jarang juga sih aku nerima. Jarang menerima karena kan kalau di kampung ada acara kan sih aku keluar di kampung itu kan itu keluar udah lumayan banyak ya, jadi kayak bisa kayak ada kampus dari luar, kalau enggak orang nggak kenal banget misalnya nggak ada teman atau nggak ada saudara biasanya nggak masuk sih. Ini kan keuangannya mas sendiri ya ngatur nih. Uh-huh. Terus untuk operasionalnya kayak yang jaga toko itu ada si Oh ya ada sendiri. Kalau yang jaga toko itu sebenarnya mereka berdua sih Kak, kan karena emang jual sepatu sama cuci sepatu itu jadi satu. Jadi itu yang jaga ada 3 orang. Shift-shiftan sih, yang pertama shift pagi, yang kedua shift siang sampai malam. Kalau yang pekerja yang ketiga ini maksudnya cuma hari Minggu aja sih. Kalau di operasionalnya itu ada masalah nggak mas sampai saat ini? Di operasionalnya ya
lebih ke karyawannya yang telat aja sih. Masalahnya itu. Masalahnya itu. Jadi kadang masuk udah jam 9 pagi, menurutku jam 9 pagi itu udah jam siang ya. Jadi ya kadang malah sampai jam 11 baru masuk. Itu alasannya pas aku ketiduran ya dan nggak bisa bangun itu sih. Di operasional gitu sama sudah sih kalau cuma satu sama gitu. Itu menurut Mas dampaknya gede atau cuma kayak Yang operasional tadi ya iya yang dari karyawan? lumayan sih. Menurut aku kadang karena nggak bisa ditebak juga ya Kak. Kadang jam 9 pas buka nggak ada yang datang. Tapi nanti juga ada jam 9 malam ada yang datang juga ada. Jadi kayak nggak penting gitu loh. Tapi kalau menurut aku emang pengaruh sih karena itu lebih ke apa ya, itu harus dijaga sih kalau menurut aku. Karena udah lama berdiri, udah lama buka, harusnya kalau menurutku emang bisa, kalau bisa konsisten. Berpengaruh sih. Berarti sekarang pasarnya tuh udah luas ya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya tadi udah dia yang ke strategi digital itu. Kalau dari masa sendiri, dia kan katanya lebih enak yang by WA gitu kan. Tapi secara penjualannya banyak yang mana? Shopee, tetap Shopee. Shopee. Tetap Shopee karena masih banyak orang sekarang tuh nggak percaya gitu loh. Jadi kayak lebih nyaman pihak ketiga. Tetap Shopee. Kalau di antara dua-duanya itu ada promosinya nggak? Kalau Shopee promosinya gimana? Atau gimana? Kalau Shopee promosinya cuma di story Instagram aja Mas. Jadi kan aku punya Instagram namanya Hostel, saya cuma kasih link di story aja. Nanti misal ada suatu artikel ini, nanti tak kasih link Shopee-nya. Cuma gitu aja. Kalau WhatsApp juga buat kayak buat story. Aku malah jarang Mas buat story di WhatsApp yang akun jualan tentang artikel sepatu itu jarang. Malah juga pernah malah. Tapi kalau misalkan dihitung itu biaya buat promosi seperti nol ya Mas? No. Dari dulu saya memang Itu Instagramnya sempat setelah saya lihat tuh kan udah ramai banget ya Mas. Itu tuh awalnya kan kayak awal toko buat nggak mungkin langsung kayak lihat gitu loh ya Mas. Itu kok bisa kayak gini ya? Iya. Tapi centang biru kalau nggak salah. Centang biru saya beli jujur. Oh. Beli. Kalau centang biru tuh karena kalau centang biru yang dari Instagram itu nggak bisa kalau toko kayak gitu. Bisanya kalau toko itu logonya tak ubah foto profil ke muka. Karena kan kalau mau verifikasi gitu kan harus foto profil yang pertama harus diri sendiri, terus verifikasi muka juga. Jadi kalau toko yang kayak gitu centang biru biasanya gitu langganan. Terus kalau yang itu Instagram itu dulu sering kolaborasi sih Kak. Misalkan dulu tuh Kompas tuh tulisannya banyak, kayak ada teman yang di Jakarta ada beberapa, di Jogja dulu juga ada beberapa. Jadi kayak kita tuh kayak ngadain semacam kumpul di suatu titik, misal ada acara giveaway atau nanti ada acara meet up dan sebagainya. Nanti ya syaratnya follow, kalau mau sepatu gratis follow dulu, kalau mau uang gratis follow dulu, seperti itu sih. Jadinya ya lumayan. Jadi tetap ada tahapannya lagi. Ada tahapannya. Itu naiknya lama kayak itu dari 2000 berapa? 2016 baru naik segitu. Itu stuck di situ lama sih. Itu juga banyak yang non aktifnya paling sekitar, maksudnya yang non aktif dalam artian itu yang nggak nonton story paling sekitar 60-70% yang nggak nonton story. Nggak nonton gitu. Nggak nonton. Kalau yang promosi by WA itu itu cuma posting doang gitu. Ya di story aja sih, tapi jarang banget sih. Jarang karena customer yang pernah beli di akun WA nomornya nggak tak simpen. Jadi kan kalau aku buat story juga cuma karena yang di WhatsApp akun bisnis itu malah yang cucinya, masalah cucinya banyak dari cuci. Jadi kalau bikin di story WA itu pasti seringnya yang cuci sepatu. Ya, yang jual sepatu jarang sekali. Tapi kalau misalkan dia habis beli terus beli lagi by WA itu ada banyak? Ada. Kalau banyak enggak sih. Lebih banyak daripada tetap di Shopee.
Ada yang di WA mas, ini masih ada, masih aku tak ke Shopee ya? Ya. Oh gitu. Ya, lebih targetnya seperti itu. Berarti bisa disimpulkan kayak lebih efektif kalau dari segi apa namanya marketingnya lebih efektif yang Shopee berarti. Iya. Tapi kalau aku pribadi enaknya tetap enaknya karena keuntungannya Iya. menurutku lebih 100% ya 98% lebih di. Ada plus minusnya di setiap. Iya, karena kan tadi saya bilang kalau enak di WA yang pertama transfer langsung masuk. Kalau di Shopee nanti nunggu sekitar 7 hari baru cair. 7 hari setelah barang diterima baru cair. Sampai pokoknya buat motor langsung Buat motor. Mas Hasan ya? Serius kok. udah Cukup dia tuh kayak mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf mampir-mampir banget di sini. Nggak apa-apa, Mas. Ya, itu saja. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya pada Citran. Terima kasih Bang mau menerima kami. Buat ya semoga bisa membantu kami untuk mengerjakan tugas ini. Baik, kita mau terima kasih yang Sama-sama Mas dan Mbak, terima kasih sudah mau mampir berkunjung di rumah kecil ini. Maaf ini nggak ada minuman, nggak ada makanan sama sekali. Soalnya tadi baru pulang antar anak terus pulang jadi persiapan ya.